Jadi kalau masuk waktu sholat tuh gua doang yang sholat. Padahal selama 3 tahun ini kita jalan random tanggalnya, nggak di tanggal-tanggal tertentu aja. Dan selama jalan itu cuma ada satu momen di mana dia ikutan sholat bareng gua. Tapi ya gua selama ini nggak mikir macem-macem, soalnya gua kan cowok. Ya gua nggak paham siklus haid seorang cewek kayak gimana. Dan lagi ya masa gua minta buktiin, mantep juga. Terus kedua nih, dia nggak bisa puasa penuh. Katanya sih asam lambung. Jadi kalau puasa pasti sakit nggak karuan. Sejujurnya ya, kalau yang ini gue nggak bisa approve. Soalnya lambung bisa dilatih. Nyokap gue juga gitu. Emak kronis waktu muda. Dan setelah dilatih, dia bisa tuh puasa penuh sampai sekarang. Dan ditambah lagi, pacar gue ngeganti puasa itu dengan bayar fidyah. Bukan ganti puasa lagi. Sementara yang gue tahu nih, fidyah itu cuma boleh kalau bener-bener nggak mampu menjalankan puasa. Ditambah lagi, dia kalau diajak serius selalu bilang entar dulu. Jadinya ya keluarga gue juga curiga. Bahkan kakak gue yang lain pernah bilang, itu pacar kamu kayaknya nolak secara halus deh. Gue cuma bisa ngebatin aja tuh. Kalau emang gak serius mah mending to the point aja. Oke, balik lagi ke interogasi. Nyokap gue bilang, apa mending diselesain aja ya hubungan kita. Gue sebenarnya mau lanjut karena ya jujur setelah 3 tahun gue udah senang sama pacar gue. Ya udah deh, gue coba nego tipis dulu ke nyokap nih. Mah, aku lihat dulu ya, besok di acara konser dia ngapain aja. Barulah habis itu aku coba ambil keputusan. Dan nyokap gue setuju. Besoknya gue ke konser bareng dia. Dan yap, seperti biasanya tuh, dia dapet dan gak sholat. Di sini ya pikiran gue udah gak enak, tapi gue sembunyiin aja dulu. Terus setelah makan siang, dia maju tuh ke depan panggung. Dia berdiri di bawah terik matahari, dari siang sampai malam, di baris paling depan, tanpa makan, tanpa minum lagi. Lah, begini kan lebih capek dari puasa. Masa begini kuat tapi puasa gak kuat? Gue mikir lagi, dan akhirnya makin bambang. Dan setelah malam hari, ada chaos kan di acara itu gara-gara hujan. Gue liatin nih, orang-orang bener-bener gak merhatiin kondisi sekitar waktu ada chaos gini. Sementara dia katanya suka datang ke acara kayak gini. Berarti dia kedepannya bakal sering membahayakan diri sendiri dong. Setelah kita ke parkiran, gue udah ambil keputusan tuh buat selesaiin aja hubungan gue sama dia. Tapi ya gue tahan dulu lah. Karena gue tahu dia hari ini lagi seneng-seneng. Kalau gue bilang putus saat itu juga, walaupun dia expect gue bakal bilang gitu, yakin sih gue moodnya bakal anjlok. Toh, gue juga mau laporan dulu ke Yang Mulia Paduka Kanjeng Mami Ratu Ibunda Mamake tercinta. Jadi ya gue pulang aja. Setelah beberapa saat dari konser itu, gue punya niatan tuh buat ngechat dia, buat ngajak ngomong. Ternyata malah dia yang ngechat duluan ke gue. Ya chat template lah, biasa basa-basi. Gue coba ajak ketemuan pacar gue biar ngobrolnya enak. Tapi pacar gue tuh maunya ditelepon aja ngobrolnya. Katanya sih supaya cepat selesai. Akhirnya ya gue bilang kalau hubungan kita udah gak bisa lanjut. Dan gue kasih tahu alasan-alasannya ke dia. Ya secara panjang dan lebar. Singkat cerita, despite it all, dia nerima keputusan dari gue. Dia minta maaf ke gue dan ngirim chat minta maaf juga ke nyokap gue. Dia bilang, maaf kalau belum bisa jadi wanita yang pantas buat gue dan keluarga. Dia bilang sih dia sebenarnya beneran serius mau sama gue. Cuma ya emang belum siap nikah aja, makanya belum mau serius. Begitu gue baca chat ini, rasanya gue ngerasa bersalah banget. Ya karena mutusin hubungan sama dia gitu aja. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue masih mau sama dia. Cuma ya mau gimana lagi? Kalau secara fundamental kita nggak bisa bareng ya bahaya juga kalau kita paksa lanjut. Nanti udah nikah malah cerai, kan nggak enak juga. Pesan gue nih ya buat kalian, terutama yang sedang menjalin hubungan, cari tahu dulu tentang pasangan kalian lebih dalam. Cari tahu apakah kalian bener-bener cocok apa enggak. Apakah kecocokan itu dari saling suka atau kecocokan dari prinsip hidup. Ya yang penting cari tahu dulu lah kalian tuh cocok apa enggak. Dan juga sebelum ngambil keputusan kayak gua, ada baiknya kalian ngobrol dulu, nyari jalan tengahnya bareng pasangan kalian. Jujur, gua nih sampai sekarang nyesel karena nggak ngelakuin hal ini, malah langsung putusin aja gitu. Siapa tahu kalau gua omongin dulu, kan kita bisa saling memperbaiki gitu. Oke lah, sampai sini aja ya gengs ceritanya. Kalau kalian punya cerita yang menarik, kirim ke email kita di bawah ini ya. Dan kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel GP.